uhilalakum dihalalkan bagi kalian soidul bahri, hewan buruan laut seperti ikan. Wa tu'amuhu dan makanannya ya ikan yang sudah mati. Mata'an sebagai kenikmatan lakum bagi kalian walis sayyarah dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Wa hurima alaikum saydul barri dan diharamkan bagi kamu saydul barri hewan buruan darat madumtum huruma selama kalian berihram. Wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah alladzi ilaihi tusyarun yang kepada Allah lah kalian dikumpulkan. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut ya. Hewan buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya, termasuk juga dalam pengertian laut di sini adalah sungai, danau, kolam dan sebagainya. Ya. Jadi dihalalkan bagi kamu buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Ya. Ikan, hewan laut yang diperoleh dengan mudah karena mati terapung atau terdampar di pantai dan sebagainya. Ya, hewan laut dihalalkan sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan bagi kamu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ja'alallahul Ka'bata, Allah telah menjadikan Ka'bah al-Baitul Haram, rumah yang suci, qiyaman sebagai tempat terakhirnya kebaikan. Ya, qiyaman, tempat terakhirnya kebaikan. Linnas bagi manusia, wasyahrul haram dan bulan haram. Wasyahrul haram itu bulan-bulan haram itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, bulan suci. Wal hadiah dan hewan korban yang dihadiahkan dalam haji. Wal qolaid. Qolaid itu hewan-hewan yang diberi tanda di lehernya. Zalika lita'lamu, demikian itu agar kalian mengetahui annallaha bahwa Allah ya'lamu, dia mengetahui ma fis samawati, apa yang di alam semesta di langit, ya semesta langit. Wa ma fil ardi dan apa yang di bumi. Wa annallaha bikulli syai'in alim dan bahwa Allah terhadap sesuatu Maha mengetahui. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Ka'bah dan sekitarnya menjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan urusan-urusan yang berhubungan dengan dunia dan akhirat dan pusat ibadah haji. Demikian pula bulan haram, hadiyu dan qolaid yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah telah menjadikan Ka'bah itu rumah yang diagungkan, ya, di mana menyakiti manusia, hewan liar di dalamnya dan di sekitarnya tidak diperbolehkan. Berdiri tegak dan diagungkan yang melindungi dan memberikan keamanan bagi manusia. Ya, kepadanya orang-orang menghadapkan wajah dalam sholat. Kepada Ka'bah juga orang berkunjung untuk melaksanakan ibadah haji sebagai tamu Allah dalam membentuk persatuan. Demikian pula Allah menjadikan bulan haji hewan korban yang dipersembahkan ke Ka'bah, ya khususnya yang di lehernya digantungkan kalung supaya orang-orang melihat merasakan itu sebagai persembahan Ka'bah. Dengan melaksanakan itu diharapkan kalian yakin bahwa pengetahuan Allah meliputi langit dan tempat asal turunnya wahyu, meliputi bumi sehingga dapat menentukan syariat yang sesuai dengan maslahat mereka. Ya. Jadi Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Ka'bah dan sekitarnya itu menjadi tempat yang aman bagi manusia untuk mengerjakan urusan-urusan yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi. Ya, menjadi pusat bagi amalan haji. Ya. Jadi bulan haram itu apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, pada bulan-bulan ini dilarang mengadakan peperangan karena manusia merasakan keamanan di bulan-bulan itu. Ya.
Ya'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Wa anallaha ghafurur rahim. Dan Allah maha mengampun dan maha kasih sayang. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Dan bahwa Allah maha pengampun dan maha penyayang. Ma'ala rasul illal balag. Ya. Tidak ada kewajiban atas Rasul kecuali hanya menyampaikan risalah. Ya. Wallahu ya'lamu. Wallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian taktumun, sembunyikan. Kewajiban Rasul ya, tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan kamu sembunyikan. Ya. Jadi Rasul hanya penyampaikan saja. Qul la yastawil khabis wat thayyib. Katakan tidak sama al khabis yang buruk yang haram, wat thayyib yang baik yang halal. Walau a'jabaka, meskipun mengagumkanmu kasratul khabis, kebanyakan yang buruk, yang haram, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah ya ulil albab, orang-orang yang punya akal, punya jiwa yang bersih. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang mempunyai akal sehat, dan agar kamu beruntung. Jadi Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan seorang badui yang mengumpulkan harta dengan menjual khamr, minuman yang memabukkan. Nah, jadi suatu hari saat Rasulullah menjelaskan tentang haramnya khamr, orang badui itu berkata, "Hai Rasulullah, aku pernah menjadi pedagang arak yang sukses dan kaya raya. Apakah kekayaanku itu dapat kugunakan untuk beribadah kepada Allah?" Ya, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Ya. Jadi katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang mempunyai akal sehat, ya, agar kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tas'alu, jangan kalian menanyakan an asya, jangan kalian menanyakan an asya, tentang segala sesuatu, intu bedalakum tasukum, yang jika dijelaskan lakum untuk kalian, tasukum, akan menyusahkan kalian. Wa in tas'alu, dan jika kalian menanyakan anha, tentangnya, hina yunazzalul Qur'an, ketika diturunkan Al-Qur'an, ya, pada zaman Nabi, itu bedalakum, niscaya dijelaskan untuk kalian. Afallah anha, Allah telah memaafkan darinya, maka kalian jangan tanya lagi. Wallahu ghafurun halim, dan Allah maha pengampun dan maha penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah maha pengampun dan maha penyantun. Di sini Syu'bah bin Hajjaj mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah bersabda, bertanyalah kepadaku tentang apa saja, tentu akan kujawab dengan tegas. Karena banyaknya pertanyaan kepada beliau, beberapa sahabat merasa kasihan kepada beliau sehingga mereka menangis. Di keheningan ada seorang laki-laki bertanya, Rasulullah, siapakah ayahku? Rasulullah menjawab, ayahmu adalah Hudzafah. Karena banyaknya pertanyaan kepada beliau, beberapa di antaranya tidak ada artinya, beberapa di antaranya tidak ada artinya. Maka turunlah ayat ini. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu
justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kamu. Ya, Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hai orang beriman, jangan kalian meminta kepada Nabi untuk menampakkan perkara-perkara yang disembunyikan Allah. Apabila kalian menanyakan hal itu ketika Rasulullah masih hidup, saat Al-Quran diturunkan, pasti akan menjelaskannya kepada kalian. Tentang hal itu, Allah memaafkan kalian tanpa memberikan hukuman. Ya. Allah amat banyak ampunannya dan amat luas santunnya, sehingga tidak tergesa-gesa memberikan hukuman. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Qad sa'alaha qaumun, sungguh telah menanyakannya qaumun, satu kaum, min qablikum, dari sebelum kalian, kepada nabi-nabi mereka. Summa asbahu biha kafirin, kemudian setelah diterangkan, asbahu, mereka menjadi karenanya kafir. Ya. Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir. Ma ja'alallahu min bahiratin, tidaklah Allah mensyariatkan pengharaman min bahiratin, dari bahirah, wala saibatin, dan tidak juga saibah, wala wasilatin, dan tidak juga wasilah, wala hamin, dan juga ham, walakinnal ladzina kafaru, akan tetapi orang-orang yang kafir, yaftaruna 'alallahil kadzib, mereka mengada-adakan 'alallah, terhadap Allah, al-kadzib, kedustaan, ya, perlakuan kepada hewan-hewan itu. Wa aktsaruhum la ya'qilun, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah. Ya, bahirah itu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Itu namanya bahirah. Jadi Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah. Ya. Terus saibah. Ya. Saibah ya. Wala saibatin. Ya. Saibah itu apa? Unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nadar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu untuk perjalanan yang berat, maka dia biasa bernadar akan menjadikan untanya saibah apabila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Jadi menjadikan untanya saibah, dibiarkan pergi kemana aja lantaran suatu nadar. Ya, kemudian apalagi? Wasilah. Ya. Wala wasilatin. Wasilah itu apa? Seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan itu disebut wasilah. Tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Wasilah. Ham itu apa? Unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Ya, perlakuan terhadap bahirah, saibah, wasilah, dan ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Jadi ini sebuah kepercayaan Arab jahiliyah. Jadi Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Wa aktsaruhum la ya'qilun, dan kebanyakan mereka tidak mengerti, tidak berakal. La ya'qilun. Wa idza qila lahum ta'alau, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kalian mengikuti ila ma anzalallah, kepada apa yang telah Allah turunkan. Wa ila rasuli, dan kepada rasul, qalu,
Mereka mengatakan, hasbuna, cukuplah bagi kami ma wajadna, apa yang kami dapati alaihi, atasnya agama syariat aba'ana, nenek moyang kami. Awalau kana, apakah mereka aba'uhum, ya, apakah aba'uhum, nenek moyang mereka, la ya'lamuna, tidak mengetahui syai'an, apapun, suatu apapun, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Mereka tidak dapat petunjuk. Dan apabila dikatakan pada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah, yaitu mengikuti Rasul. Mereka menjawab apa? Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Ya, apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang yang beriman, alaikum, kalian, anfusakum, diri kalian, diri kalian. La yadurrukum, tidak membahayakan kalian, mandolla, orang-orang yang sesat. Idah tadaitum, apabila kalian mendapat petunjuk. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah tempat kalian kembali, jami'an, semuanya, seluruhnya. Fayunabbi'ukum, lalu dia Allah akan memberitakan kepada kalian bima kuntum ta'malun, tentang apa yang telah kalian kerjakan. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Ya. Dan hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian dia akan menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, syahadatu bainikum, kesaksian, ya, di antara kalian, idza hadara, apabila datang ahadakumul maut, kepada salah seorang dari kalian, al maut, kematian, hinal wasiyah, ketika berwasiat, isnani, oleh dua orang, zawa adlin, yang keduanya memiliki adil, sifat adil, minkum, di hari kalian, au akharoni, atau dua orang lainnya, min ghairikum, dari sekalian selain agama kalian, non muslim, selain agama kalian, min ghairikum, dari selain agama kalian, yaitu dari non muslim, ya. In antum dorobetum, jika kalian bepergian, fil ardi, di muka bumi, fa asobatkum, lalu menimpa kalian musibatul maut, bencana kematian, tahbisunahuma, tahanlah keduanya untuk melakukan sumpah. Tahbisunahuma, tahanlah keduanya untuk melakukan sumpah. Mim ba'dis sholati, ya, dari sesudah sholat asar. Fayuqsimani, lalu keduanya bersumpah billah, dengan nama Allah, inirtabtum, jika kalian ragu-ragu, la nashtari bihi samanan, la nashtari, ya, tidak kami menjual belikan bihi, dengan sumpah ini, samanan, dengan harga apapun, walau kana za kurba, meski dia meminta kami bersaksi, za kurba, mempunyai ikatan kerabat, meski dia yang minta kami bersaksi mempunyai kerabat, ikatan, ya, dari kami. Wala naktumu syahadatallah, wala naktumu, dan tidak kami sembunyikan syahadatallah, kesaksian Allah, inna, sesungguhnya kami, idzan, jika, ya, laminal asimin, jika menyembunyikan termasuk dari golongan orang yang berdosa. Wahai orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat asar, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu,
demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini. Walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Ya, sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Hai orang yang beriman, manakala nampak tanda-tanda kematian salah seorang di antara kalian, sedang ia hendak berwasiat, hendaknya ada persaksian atas wasiat itu oleh 2 orang saksi yang adil dari kerabat karib, atau 2 orang saksi dari selain kerabat jika kalian sedang bepergian lalu nampak tanda-tanda kematian. Tahanlah 2 orang saksi itu setelah menunaikan sholat di mana orang banyak berkumpul. Ya, kedua saksi itu hendaknya bersumpah dengan nama Allah dengan mengucapkan, kami tidak mengganti sumpah ini walaupun manfaat ada pada kami atau ada pada salah seorang kerabat karib. Ya, kami tidak menyembunyikan persaksian sebagaimana yang diperintahkan Allah untuk melaksanakannya dengan benar. Ya, sesungguhnya jika kami menyembunyikan persaksian atau menyatakan sesuatu yang tidak benar, kami akan termasuk orang yang dolim, yang berhak menerima siksa. Ya. Idzal laminal asimin, inna idzal laminal asimin, sesungguhnya sungguh jika kami menyembunyikan laminal asimin termasuk orang yang berdosa. Fa'in usira ala annahuma, fa'in usira, maka jika didapati terbukti ala atas annahuma, keduanya bersumpah, istahaqqa isman, keduanya melakukan dosa atau berkhianat, fa'akharoni, maka 2 orang yang lain yakumani, menggantikan maqamahuma, posisi keduanya, minalladzi nastahaqqa, dari orang-orang istahaqqa yang berhak alaihimul aulayan, atas mereka 2 orang yang paling dekat dengan yang wafat. Fayuqsimani billah, lalu keduanya bersumpah atas nama Allah, la syahadatuna, sungguh kesaksian kami ahaqqu, lebih berhak benar, min syahadatihima, dari kesaksian keduanya, wa ma'tadaina, dan apa yang kami langgar ketentuan batas. Inna, sungguh kami idzal laminal zalimin, jika berbuat demikian termasuk orang yang zalim. Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, ya, jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, ya, melakukan kecurangan dalam persaksian, ya, dan hal ini diketahui setelah dia melakukan sumpah. Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka 2 orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat dengan orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sungguh kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu. Dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya jika kami tidak melanggar batas, sesungguhnya jika kami jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang yang zalim. Ya. Zalika adna, demikian itu adna, lebih dekat, lebih patut, ayyatu bisyahadah, agar mereka datang dengan kesaksian ala wajhiha, atas sebenarnya, ya, tidak menyembunyikan. Au yakhafu, atau mereka takut, anturadda aimanun, ya, anturadda, akan dikembalikan sumpahnya pada ahli waris, ba'da aimanihim, sesudah sumpah mereka. Wattaqullah wasma'u, dan bertawakallah kepada Allah, wasma'u, dan kalian dengarkanlah perintahnya, wallahu, dan Allah la yahdil qaumal fasikin, tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik.
Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksian menurut yang sebenarnya. Dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Ya. Sumpah itu dikembalikan, itu adalah sumpah saksi-saksi yang berlainan agama. Itu ditolak ya, dengan bersumpahnya saksi-saksi yang terdiri dari kerabat. Atau berarti orang-orang yang bersumpah itu akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat karena melakukan sumpah palsu. Ya. Bertakwalah kepada Allah ya, dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang yang fasik. Ibnu Abbas mengatakan bahwa suatu ketika ada laki-laki dari Bani Sahmin pergi keluar daerah bersama dengan Tamim Ad-Daridan Abidin Badda. Ia wafat di suatu desa yang penduduknya tidak ada yang muslim. Pada saat Ad-Dari dan Adi menyerahkan harta yang wafat tadi kepada ahli warisnya, pihak ahli waris merasa kehilangan sebuah bejana emas. Lalu kedua orang itu diadukan kepada Rasulullah. Beliau pun menyumpah mereka. Keduanya berani bersumpah. Tak lama kemudian bejana itu ditemukan di Mekah. Ya, dan seorang yang telah membelinya, ya, pada seorang yang telah membelinya dari Ad-Dari dan Adi. Pembeli itu pun diangkat menjadi saksi. Lalu turunlah ayat ini, ya. Dengan cara itu lebih patut memberikan kesaksian. Ya, dieling-eling selawase.